Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Headshot, menceritakan tentang seorang pria yang ditemukan mengambang dalam keadaan sekarat. Kebetulan saat itu seorang pria tua berhasil menemukannya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ternyata pria itu mengalami amnesia dan banyak sekali teka-teki yang tersembunyi di dalam dirinya. Seorang dokter cantik yang menyelamatkannya berusaha untuk membantu pria ini mengingat semua masa lalunya yang justru menyeret dokter tersebut ke dunia kelam penuh kriminal. Lantas penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang kepala penjara yang hendak memeriksa satu-satunya napi paling berbahaya yang berada di dalam penjara tersebut. Napi itu bernama Lee. Namun saat ia sedang memeriksanya, para napi yang diduga adalah pasukan dari Lee justru menyerang balik para penjaga hingga terjadi peperangan besar yang membuat semua napi serta para penjaga tewas. Setelah itu, Lee menjulurkan tangannya dan perlahan membuka pintu selnya. Lalu ia menghampiri kepala penjara itu dan mengajaknya bertarung. Dengan kondisi lemah, kepala penjara masih berusaha untuk menyerang Lee yang masih memiliki banyak tenaga. Dan karena dinilai terlalu lamban, Lee pun langsung membunuh kepala penjara itu hingga mati mengenaskan. Di satu sisi, seorang pria tua bernama Pak Romli yang sedang bersantai tiba-tiba saja melihat sebuah jasad pria yang terdampar di pesisir pantai. Karena tak tahu siapa pria itu, Pak Romli lantas membawanya ke rumah sakit untuk meminta mereka merawatnya. Kemudian, scene berpindah pada 2 bulan kemudian kepada seorang dokter cantik bernama Aileen. Ia adalah dokter yang bertanggung jawab mengurus pria yang tak diketahui namanya sama sekali. Namun Aileen lebih memilih untuk memberi nama pria itu sebagai Ismail. Sehari-hari Aileen selalu menunggu Ismail kembali tersadar. Ia selalu tertidur di sampingnya agar apabila sewaktu-waktu Ismail terbangun, ia bisa membantunya. Ismail yang masih dalam kondisi koma mengalami sedikit flashback pada pikirannya. Hal tersebut membuat Ismail terganggu dan ia tiba-tiba terbangun dalam kondisi syok. Melihat dirinya diinfus dan berada di rumah sakit, Ismail langsung mencabut infusannya dan hendak kabur. Sayangnya ia tak bisa melakukan hal itu karena dirinya terlalu lemah. Menyadari ada sesuatu yang jatuh, Aileen langsung terbangun dan telah melihat Ismail yang terbaring. Akhirnya Aileen membantunya terbangun lalu kembali mendudukinya di kasur. Kemudian Aileen bertanya apakah Ismail mengingat sesuatu. Siapa nama asli dari Ismail? Namun Ismail terdiam. Ia mengaku tak bisa mengingat apapun. Setelah Ismail terbangun dari komanya, Aileen mulai kembali melakukan beberapa pemeriksaan. Terlihat sebuah benda asing yang masih menancap di kepala Ismail. Karena ingin membantu ingatannya kembali, Aileen mengajak Ismail untuk berjalan-jalan di pantai. Ia juga memperkenalkannya kepada Pak Romli, orang yang telah menyelamatkannya. Scene lalu berpindah pada gembong narkoba yang sedang menunggu kedatangan kliennya. Karena dinilai terlalu lama, salah satu bos mulai bosan dan hendak membatalkan kesepakatan itu. Namun tak lama kemudian klien mereka datang yang ternyata adalah Lee yang bersama satu orang pengawalnya. Setelah Lee diminta untuk duduk, ia mendapat beberapa komplain dari kliennya. Salah satunya adalah narkoba yang Lee jual tak murni. Para kliennya selalu menghormati Lee sebagai sang legenda. Ia dikenal sebagai setan laut dan ayah dari neraka. Tetapi apabila ia membuat kesalahan dengan terpaksa mereka harus membunuhnya. Melihat banyak sekali orang, Lee tak gentar sama sekali.
Karena di luar sana beberapa anak buah Lee telah berhasil membunuh orang-orang yang sedang berjaga dengan sangat tragis. Anak buah Lee bahkan bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu senjata saja. Di dalam pun anak buah Lee melakukan hal yang sama. Ia secara cepat membunuh mereka semua tanpa ampun sama sekali, yang membuat klien Lee benar-benar terkejut. Melihat semua anak buahnya tewas, klien Lee meminta maaf. Tapi ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah senjata yang langsung Lee sadari dan ia membunuhnya. Kini tersisa satu orang, sang perantara. Ia berkata jujur kepada Lee bahwa orang yang berada di sampingnya bukanlah bosnya. Ia juga memiliki informasi penting bagi Lee, yaitu ia memiliki informan yang mengetahui ada seorang pria yang terdampar di pantai. Informannya yakin pria itu sangat amat dekat dengan Lee. Mendengar ciri-ciri dari pria tersebut membuat Lee sedikit terkejut. Ia lalu menembak telinga sang perantara dan memintanya untuk segera mengurusi telinga tersebut ke rumah sakit. Di rumah sakit, saat itu Aileen sedang merapihkan beberapa dokumen milik pasiennya. Namun ia mendengar suatu keributan di luar yang ternyata dilakukan oleh sang perantara. Perantara itu ingin suster segera mengobati telinganya. Padahal saat itu suster telah memintanya untuk mengantri. Perantara itu bahkan menampar satpam yang berusaha untuk mengusirnya. Karena tak mau terjadi keributan, Aileen langsung membawanya ke ruangan dan menyembuhkannya. Saat sedang disembuhkan, Aileen diberi beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah apakah di rumah sakit ini terdapat seorang pria yang ditemukan di laut. Aileen terdiam ketakutan. Lalu perantara itu semakin mengancam Aileen jika ia akan membunuhnya apabila Aileen tak mau menjawab. Tetapi tiba-tiba saja Ismail datang. Ia langsung menghajar perantara tersebut berkali-kali. Setelah merasa Aileen aman, ia langsung hendak membawanya. Namun perantara itu memecahkan botol tepat ke arah kepala Ismail yang membuatnya marah dan langsung mengusir perantara tersebut. Setelah itu Ismail berusaha untuk menenangkan Aileen yang khawatir jika para penjahat itu akan kembali mencarinya. Aileen menjelaskan bahwa ia akan membawa Ismail ke Jakarta agar Ismail bisa mendapatkan perawatan yang lebih layak untuk benda asing yang berada di kepalanya. Namun saat ini ia ingin Ismail beristirahat terlebih dahulu dan Aileen akan pergi ke Jakarta sendirian. Tanpa mereka sadari, para perantara beserta anak buahnya telah mengincar Aileen yang sedang menunggu di dalam bus. Dan saat bus telah berjalan, mereka dihadang oleh sebuah mobil kosong yang membuat sopir bus kebingungan. Setelah itu, perantara dan beberapa anak buahnya langsung masuk ke dalam dan menembak secara membabi buta. Mereka memanggil nama Abdi di dalam karena mengira pria yang ditemukan di pantai itu sedang bersama Aileen, dokter pribadinya. Aileen yang ketakutan berusaha untuk menelpon Ismail untuk memberitahu bahwa sedang terjadi pembajakan. Karena saat itu perantara hendak membunuh seorang anak kecil, Aileen dengan terpaksa keluar dan menyerahkan dirinya. Ismail yang saat itu berangkat bersama Pak Romlin langsung berusaha untuk mencari bus yang ditumpangi oleh Aileen. Tetapi sesampainya di sana, mereka tak menemukan keberadaan Aileen. Saat Ismail di dalam bus, seorang pria yang hendak membakar bus itu tiba-tiba melihat keberadaan Ismail. Ia pun langsung berusaha untuk menyerangnya bersama anak buahnya. Ismail yang berusaha agar bus itu tak terbakar mencoba untuk menghajar mereka dan dengan terpaksa membunuhnya. Namun sayang sekali Ismail gagal, karena mereka berhasil membakar bus bahkan membunuh Pak Romlin yang saat itu hendak membantu Ismail. Aileen yang berhasil diculik dimasukkan ke dalam sebuah ruangan gelap. Saat itu perantara meminta upah karena ia merasa dirinya telah membawa Aileen kepada bos. Namun yang perantara dapatkan justru rombongan peluru yang menembus tubuhnya hingga ia tewas. Saat itu Aileen mulai diberi beberapa pertanyaan terkait keberadaan Abdi. Ya, ternyata Ismail memiliki nama asli yaitu Abdi. Saat itu Abdi ternyata berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian dan sedang diinterogasi.
Ketika Abdi mulai sadar, pihak polisi mulai menceritakan bahwa Abdi bukanlah orang biasa. Mereka tahu Abdi kehilangan ingatan mengenai masa lalunya, dan polisi akan membantu Abdi untuk kembali mengingat masa lalunya. Suatu hari, dikabarkan muncul seorang pria misterius yang datang ke pulau ini. Pria tersebut merupakan seorang pembunuh yang selalu meninggalkan jejaknya dengan membuat air pantai menjadi warna merah. Kemudian ia mulai menculik beberapa anak usia 6-12 tahun. Setelah bertahun-tahun anak kecil itu menghilang, mereka dikabarkan telah tumbuh dewasa menjadi seorang perompak dan juga penyelundup serta pembunuh bengis yang selalu setia pada ayah mereka, yaitu Lee. Dan kini Lee berhasil menemukan keberadaan Abdi yang berada di kantor kepolisian. Abdi yang saat itu menjelaskan bahwa ia tak mengenal pria itu sama sekali, tiba-tiba dibuat terkejut saat listrik kantor polisi mati mendadak. Saat itu sang polisi berusaha untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di luar. Namun tanpa ia sadari muncul sebuah golok dari balik kaca yang langsung menembus rahangnya hingga ia tewas. Abdi yang terkejut langsung berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan kondisi tangan terborgol. Abdi masih bisa menghajar pria yang membunuh polisi itu. Hingga pada akhirnya Abdi berhasil membunuhnya dan juga berhasil melepaskan borgol yang mengikat tangannya. Setelah itu Abdi harus berurusan kembali dengan pria yang membawa shotgun. Abdi yang tak memiliki senjata apapun hanya berusaha bermain secara jarak dekat. Ia lebih sering bersembunyi dan memberikan senjata-senjata mengejutkan kepada lawannya. Karena Abdi terlalu licin dan terlalu cepat, pria pembawa senjata shotgun itu kewalahan sehingga ia tak menyadari jika Abdi muncul di balik meja dan langsung menghajarnya. Hasil shotgun tersebut berhasil Abdi curi dan ia langsung kembali bersembunyi. Saat sedang mencari keberadaan Abdi, dirinya kembali tak menyadari jika Abdi berada di bawah meja dan langsung menembaknya hingga tewas. Tak berhenti sampai di situ, perjuangan Abdi masih berjalan saat ia tiba-tiba diserang oleh pria berbadan besar. Kali ini Abdi benar-benar kewalahan dengan luka yang ia dapatkan dari musuh-musuh sebelumnya. Ia benar-benar dibantai oleh pria yang saat itu terlihat sangat amat marah dengannya. Namun meskipun begitu, Abdi masih bisa memberikan perlawanan yang membuat lawannya kewalahan. Ia mencoba untuk menyerang titik lemah dari pria tersebut, yaitu alat vital serta bagian belakang tubuhnya. Selain itu, Abdi juga memberikan jebakan-jebakan menarik yang membuat lawannya kesakitan hingga pada akhirnya Abdi berhasil membunuh pria tersebut dengan cara yang cukup mengenaskan. Kemudian scene berpindah pada Aileen yang saat itu didatangi langsung oleh Lee. Aileen yang ketakutan berusaha untuk melindungi anak yang berhasil ia selamatkan. Namun Lee tak menyerang sama sekali. Ia lalu menelpon anak buahnya untuk meminta agar mereka tak membunuh Abdi, karena wanita yang sedang Abdi cari telah bersamanya. Tetapi jawaban yang Lee dapatkan justru suara Abdi yang mengancam akan segera mencari keberadaannya. Kesal karena Abdi bisa selamat, Lee langsung mencekik Aileen dan memberikan titik koordinat keberadaannya pada Abdi. Kemudian Lee mulai menjelaskan bahwa Abdi adalah salah satu anaknya. Sedikit demi sedikit, memori masa lalu Abdi mulai muncul. Ia mengingat ketika dirinya masih bersama orang-orang yang baru saja ia bunuh. Mereka bekerja sama, menikmati hidup bersama, hingga setelah itu Abdi tak mengingat sama sekali siapa mereka. Kembali pada Abdi, saat itu ia langsung pergi ke tempat Lee berada menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, Abdi harus menyusuri hutan yang gelap sendirian. Saat itu ia menemukan sebuah sumur dengan harapan Abdi bisa mengambil air untuk meminumnya. Namun sumur tersebut ternyata telah kering dan tiba-tiba saja seorang pria berkacamata datang menghampirinya. Ia menjelaskan bahwa dahulu ketika mereka berdua masih kecil, mereka dimasukkan ke dalam sumur tersebut oleh ayah mereka, yaitu Lee. Tak diberi minum, tak diberi makan apapun selama 1 minggu. Lee membiarkan anak-anaknya untuk saling menghajar satu sama lain agar mereka bisa mempertahankan hidupnya. Bahkan Lee membiarkan anak-anaknya memperebutkan 1 botol minum yang dimana harus mereka bagi. Tetapi karena anak-anak itu lebih dididik untuk menjadi pembunuh,
Mereka tak mau berbagi satu sama lain. Dan kini pria berkacamata itu memberi penawaran pada Abdi. Apakah ia ingin mundur terlebih dahulu? Abdi menjawab tidak. Kemudian pria berkacamata itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah tongkat dan langsung menyerangnya. Abdi yang mulai pulih masih tak bisa menandingi kecepatan dari serangan pria berkacamata tersebut. Ia sangat ahli dalam memakai tongkatnya. Dan ia juga yang membunuh seluruh anak buah gembong narkoba klien dari ayahnya. Karena menilai Abdi cukup kuat, pria berkacamata itu pun langsung memberitahu bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhir bagi Abdi. Kemudian ia mempercepat serangannya yang membuat Abdi terkejut. Meskipun begitu, Abdi justru mulai beradaptasi dan bisa membaca setiap gerakan yang lawannya berusaha perlihatkan. Hingga pada akhirnya Abdi berhasil memukul mundur pria tersebut yang perlahan berjalan menuju pantai. Saat Abdi menghampirinya, ternyata pria itu telah tewas karena pendarahan yang hebat. Ketika Abdi sedang meminta maaf karena telah membunuhnya, seorang wanita bernama Rika tiba-tiba datang dan langsung menembak secara membabi buta. Beruntung Abdi berhasil menghindarinya dan ia membawa Rika lebih jauh ke arah pantai. Masih membawa senjata, Rika dengan perlahan menyusuri pantai untuk mencari keberadaan Abdi. Saat itu Abdi sedang bersembunyi di balik batu. Dan saat Rika melewatinya, Abdi langsung melempar pasir dan menyerangnya secara cepat yang membuatnya bisa mengambil alih senjata milik Rika. Kemudian Abdi langsung meminta agar Rika mau menuntunnya. Di tengah perjalanan, Rika mencoba untuk mengembalikan ingatan Abdi tentang saudara-saudaranya yang baru saja ia bunuh. Ketika Abdi sedang terlena dengan omongan Rika, ia tak sadar jika Rika mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menyayatnya. Pertarungan kembali terjadi. Mereka bertarung dan menyerang satu sama lain di dasar pantai. Abdi terkena beberapa sayatan karena Rika sangat mahir dalam menggunakan senjata miliknya. Namun meskipun begitu, kekuatan Abdi masih lebih kuat daripada Rika. Saat Rika diminta untuk menyerah karena Abdi tak mau membunuh siapapun lagi, Rika tiba-tiba mendorongkan senjatanya dan memberitahu bahwa ialah yang membuat Abdi tak sadarkan diri dan membuat Abdi memiliki luka di kepalanya. Ternyata saat itu Rika dimintali untuk membunuh Abdi yang diduga telah mengkhianatinya. Abdi yang meminta Rika untuk tak mempercayai itu justru diserang secara bertubi-tubi. Akhirnya dengan terpaksa Abdi melepaskan serangan terakhir yang membuat Rika langsung sekarat dan tewas. Kemudian scene berpindah pada Aileen yang saat itu hendak diperkosa oleh salah satu anak buah Lee. Karena tak tega melihat orang yang telah menyelamatkan nyawanya diperkosa, anak yang ikut diculik bersamanya langsung menghantamkan sebuah piring tepat ke arah kepala pria tersebut. Alhasil, pria itu langsung mencekik anak yang tadi menyerangnya. Kemudian terjadilah sedikit perkelahian di mana Aileen berusaha untuk membela dirinya. Karena pria itu terlalu kuat, Aileen tiba-tiba mengambil senjata dan langsung membunuhnya hingga tewas. Setelah itu, ia mengajak anak tersebut untuk kabur. Mendengar adanya suara tembakan membuat rekan dari pria itu datang dan menyerbu Aileen. Tapi Aileen pintar, dia mampu bersembunyi di balik tembok sembari terus menembakkan senjatanya. Ketika Aileen kehabisan peluru, ia telah siap untuk menyerang dengan barang seadanya. Namun tiba-tiba saja ada orang yang berhasil menyelamatkan nyawanya, yaitu Abdi. Ia langsung membunuh seluruh anak buah Lee dan langsung memeluk Aileen yang ketakutan. Tetapi semua itu harus sirna saat Lee tiba-tiba datang dan langsung menghajar Abdi. Kemudian mereka berdua berpindah tempat ke area yang lebih luas. Di sana Abdi harus rela melawan guru sekaligus ayahnya sendiri. Meskipun Abdi lebih muda dari gurunya, ia masih belum bisa menandingi skill bela diri yang dimiliki oleh Lee. Abdi sempat dihajar beberapa kali bahkan hingga ia tak sadarkan diri. Setelah Lee menghantamkan kepalanya ke arah tembok, ketika Abdi sedang tak sadarkan diri dan hendak dibunuh oleh tangannya sendiri, Abdi tiba-tiba teringat kembali masa lalunya yang membuat ia semakin marah. Alhasil Abdi langsung menghindari serangannya dan membalikan keadaan dengan menghajar Lee terus-terusan yang membuat ia kewalahan. Setelah itu Lee kabur keluar.
Ketika Abdi hendak mengejarnya, ternyata Lee kembali muncul dan memberikan serangan mendadak. Beruntung Abdi berhasil menghindarinya, dan di akhir pertarungan Lee harus tewas setelah Abdi mendorongnya pada sebuah kayu tajam yang menembus jantungnya. Saat itu Abdi hampir saja tewas karena Lee kembali bangkit untuk menusukkan kayu tersebut. Beruntungnya Aileen datang dan langsung menyelamatkannya. Karena luka yang Abdi alami terlalu parah, ia kembali harus mengalami koma. Seperti dahulu, Aileen tak pernah merasa lelah menunggu Abdi, hingga akhirnya ia tersadar, dan Aileen janji akan membawa Abdi ke Jakarta.